Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ikhwatul iman, rahmatullah. Kita bersyukur Allah Ta'ala pada siang hari ini Allah SWT memberikan kepada kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk berbekal persiapan kita untuk kepulangan kita ke negeri yang abadi. Yaumul Mahsyar ini merupakan hari berkumpulnya seluruh manusia. Secara bahasa al-mahsyar berasal dari kata hasyar yang berarti mengumpulkan. Para ulama menjelaskan kepada kita, Yaumul Mahsyar adalah hari setelah dibangkitkan, di mana seluruh manusia dari yang pertama hingga terakhir akan dikumpulkan di suatu tempat yang luas. Untuk apa? Untuk menunggu keputusan Allah SWT. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan al-mahsyar adalah tempat berkumpulnya makhluk setelah kebangkitan untuk menunggu keputusan Allah di antara mereka. Nah, dalil yang menerangkan hal ini kita melihat dalam surah Al-Kahfi. Contohnya Allah menyatakan, surah Al-Kahfi ayat 7, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughayir minhum ahada. Dan ingatlah ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan kami tidak akan meninggalkan seorang pun dari mereka. Allah ingatkan kita bahwa suatu hari kita akan dikumpulkan. Di dunia ini hanya sebentar saja, dan suatu saat nanti Allah akan bangkitkan, Allah akan kumpulkan seluruh manusia. Makanya ketika Rasulullah SAW telah menginformasikan kepada kita, kalau Anda pengen menyaksikan hari kiamat dengan mata kepala, maka berusaha Anda untuk membaca 3 surat. Yang pertama surat Takbir, yang kedua surat Al-Infitar, dan yang ketiga surat Al-Insyiqaq. Ini peristiwa dahsyatnya hari kiamat. Makanya Allah mengatakan, contohnya ketika Allah mengatakan idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat. Dan selanjutnya, apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung dihancurkan, dan bahkan apabila roh dipertemukan semuanya. Ini menandakan dahsyatnya peristiwa itu. Begitu juga Allah mengatakan wa yauma nahsyuruhum jami'an. Dan ingatlah pada hari kami kumpulkan mereka semuanya. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladziina kuntum taz'un. Lalu kami berkata kepada orang musyrik yang pernah menyembah selain Allah SWT di muka bumi ini, di mana sekutu-sekutu kalian yang dulu kalian anggap sebagai sesekutu kalian? Tidak bisa dibantah. Ini peristiwa yang dahsyat. Oleh itu, ini peristiwa yang Allah katakan bahwa kita akan dikumpulkan suatu tempat mahsyar. Lalu bagaimana kondisi
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan, innakum tuhsyaruna ila Allah hufatan uratan gurlan. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah dalam keadaan tidak beralas kaki dan tanpa busana dan belum pernah disunat. Ini luar biasa. Ini kondisi manusia dikumpulkan oleh manusia. Dan itu pasti terjadi. Lalu matahari didekatkan. Makanya Allah mengatakan dalam hadis yang Rasulullah mengatakan pada hari kiamat matahari didekatkan kepada manusia hingga jaraknya hanya 1 mil. Lalu mereka berkeringat sesuai kadar amalnya masing-masing. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya ikhwatul iman, manusia dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Lalu mereka mendatangi para nabi untuk minta syafaat. Hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mendatang Nabi, mendatang Nabi Ibrahim dan sebagainya. Akhirnya mereka manusia datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pun ketika itu diperintahkan untuk bersujud di bawah arsy, diberikan izin untuk memberikan syafaat al-usma. Hadis yang panjang tentang syafaat ini, ya, menggambarkan bahwa saking butuhnya manusia ketika itu di padang mahsyar. Di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan, kebayangkan, coba kita belajar, ngambil pelajaran ketika teriknya matahari yang luar biasa, kita berdiri saja setengah jam saja atau 10 menit saja di padang ketika matahari panas itu bersama. Apalagi nanti di akhirat kita berdiri di hadapan Allah SWT di padang mahsyar itu selama berapa? Lebih kurang, kalau ukuran dunia 50.000 tahun ukuran dunia itu berdiri top. Bahkan dalam hadis itu diterangkan, kalian tidak akan beranjak dari tempat berdiri kalian sampai kalian ditanya 4 perkara. Oh Allah, betapa butuhnya manusia ketika itu sebuah nama. Tetapi ada yang menakjubkan, ada orang-orang yang mendapatkan min Allah ketika manusia kepanasan, ya, bercucuran dengan keringat, tapi ada orang-orang yang istimewa Allah SWT Allah berikan naungan. Makanya Rasulullah SAW berikan bocoran pada kita. Ini penting. Nih, seharusnya kita harus berusaha untuk mendaftarkan diri kita untuk masuk golongan itu. Rasulullah mengatakan sab'atun, ada 7 golongan yang mendapatkan min Allah, ya, yang tidak ada namun kecuali dari Allah saja. Di antaranya apa? Rasulullah memberikan orang pertama adalah pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa pasti. Ini sudah masuk dapat namun Allah SWT. Apa lagi? Pemuda syabun nasya fi ibadati rabbih. Pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Masa mudanya digunakan untuk beribadah, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk berkongkong-kongkong saja, tapi berbila ibadah pemuda itu. Para ulama menjelaskan kapan berakhirnya masa muda itu. Ya, pendapat yang mendekati kebenaran yang rajih adalah sampai berusia 40 tahun. Nah, kira-kira di sini kayaknya udah lewat ya. Wajah-wajahnya udah bertambah. Betul? Iya, udah tanda-tanda. Iya, udah lewat 40, iya udah sadar lah. Nah, kalau udah 50, udah jangan macam-macam. Ya, iya. Iya, sadar bahwa sebentar lagi kita akan berangkat. Makanya kalau orang-orang yang sudah mati, itu bahasanya take off duluan ya. Berangkat duluan. Pas kita di surga, pasti. Ini penting. Ya. Makanya kalau udah ada tanda-tanda rambut sudah mulai ada uban-uban di satu tuh, tanda. Gigi sudah mulai rontok, tanda. Terus ya
udah lambungnya bermasalah, ama, penyakitnya, itu tanda-tanda. Ada mulai makan sudah terbatas. Jangan kita macam tadi, fokus untuk apa? Untuk beribadah. Nah, di antara tadi Rasulullah SAW memberikan kasih bocor kepada kita. Usahakan, posisikan ketika Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mendapatkan itu, segera. Kalau udah masa lewat, kemudian berarti apa? Ada poin berikutnya. Apa? Rajulun qalbun mu'allaqun fil masjid. Orang yang menggantungkan, mengikat hatinya ke masjid. Artinya apa? Ya, orang yang mencintai masjid, terus sholat berjamaah di masjid. Kalau ada pengajian, dia selalu hadir. Pokoknya hatinya tergantung kemana saja dia mencintai masjid. Masya Allah, ini luar biasa. Dan lain sebagainya. Nah, oleh itu, ikhwanullah, Al-Imam Qurtubi beliau mengatakan pada mahsyar adalah tempat berhentinya seluruh makhluk. Ya, tempat berhentinya seluruh makhluk untuk menunggu hisab. Di sana Allah menegakkan keadilan. Enggak ada lagi korupsi, enggak ada lagi. Iya, sogok-sogokan enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Kenapa? Alaihissallahu biahkamil hakim. Allah menegakkan keadilannya. Sekecil apapun kita melakukan kebaikan, Allah perlihatkan manfaatnya. Sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan, Allah perlihatkan bagaimana akibatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini kita imani. Makanya berusaha kita maksimalkan. Terus menampakkan rahmatnya bagi orang beriman. Ketika itu, masya Allah, berseri-serilah wajah orang yang beriman pada hari mahsyar itu. Kenapa? Karena diperlihatkan rahmat Allah luar biasa bagi orang beriman dan menampakkan azabnya bagi orang-orang kafir, orang-orang mujrimin, orang bergelimang dengan dosa. Makanya ini luar biasa. Nah, lalu apa hikmah? Ketika kita beriman, kita iman kepada yaumul mahsyar ini. Pertama, Pak, menumbuhkan ketakwaan kita. Orang yang yakin akan hari berkumpul pasti berhati-hati dalam hidupnya. Ya, kita berangkat dari rumah kita untuk mencari nafkah, keluar dalam rangka untuk mencari nafkah menghidupkan keluarga kita. Pasti dia orang beriman, dia mengucapkan kalimat Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan dia luruskan niatnya karena Allah SWT. Saya lebarkan untuk beribadah. Makanya orang-orang seorang suami yang menampakkan keluarganya itu disamakan Rasulullah SAW jihad fisabilillah. Masya Allah, pahala yang besar. Bahkan dinar yang kita infakkan kepada keluarga itu lebih utama daripada kepada yang lain. Sampai itu Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Tapi dengan catatan, hendaklah berusaha pastikan apa yang kita berikan kepada anak dan istri kita, keluarga kita, betul-betul usaha yang halal berkah. Itu harapan kita. Nah, makanya tumbuhkan ketakwaan itu. Nilai ketakwaan itu. Bagaimana untuk meraih ketakwaan itu? Maka berusaha untuk menjaga. Berhati-hati berkata, berhati-hati kita melihat, memandang, bertindak bahwa sesuatu yang kita lakukan ini akan ada imbalannya. Yang kedua, menahan diri dari kezaliman. Sebab apa? Setiap amal akan dibalas setimpal. Ya. Menahan diri dari sebab bentuk kezaliman. Yang ketiga, memberi motivasi untuk beramal soleh. Karena tidak ada amal sekecil apapun yang luput dari catatan. Ya, Allah telah menghadirkan setiap kita itu ada malaikat untuk apa? Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Ada kiraman katibin. Siapa kiraman katibin? Malaikat pencatat. Dia itu nggak pernah alfa mencatat. Tugasnya catat aja udah. Nah, beruntunglah orang setiap harinya dengan catatan-catatan yang baik. Mereka itu tahu apa yang kita kerjakan. Gitu. Nah, makanya, dari bukti kita
kita beriman kepada yaumil hasyr ini, ya, adalah pertama menjaga salat, menjaga salat kita. Karena tidak kena kelak salat yang pertama kali akan dihisab. Kata Rasulullah SAW, amal yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah kepada hambanya apa? As-salat. Beruntunglah orang-orang yang memperbaiki salatnya. Salat ini akan menjadi cahaya. Salat ini akan menjadi pemimpin amal nanti pada hari kiamat. Maka dalam hadis itu Rasulullah mengatakan apabila salatnya baik, maka dianggap baik amal yang lain, amal salat yang lain. Tetapi kalau sudah rusak salatnya, maka rusaklah amal-amal yang lain. Maka Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya salat yang kita kerjakan itulah salat yang Rasulullah ajarkan kepada kita melalui hadis-hadis yang mulia. Bagaimana cara ruku'nya, syarat ruku'nya penuhi, tumaninahnya seperti apa. Makanya kita ini. Nah, berikutnya apa lagi? Jujur dalam muamalah. Karena setiap kecurangan akan dihisab di pada mahsyar nanti. Ya. Makanya ingat ketika kita membaca Al-Quran contohnya wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Ini ayat yang luar biasa yang sebetulnya ketika kita baca kita renungi, apakah saya termasuk golongan orang-orang yang curang? Muamalah dengan manusia ini tanggung jawabnya besar sekali. Kenapa? Karena nanti dihisab. Taruhlah contoh bagi kita, ya, bagi ada orang pedagang. Ya. Kalau pedagang yang jujur nggak pernah dia mengatakan tulisan di sebuah tempatnya timbangan normal. Tapi kok ada tulisan kalau Pak jemaah kalau pergi buat beli buah kan ada tulisannya itu timbangan normal. Saya pernah pergi ke pasar membeli buah, terus ditulis timbangan normal. Entah apa ditulis. Terus yang kedua, ada ketika kita melihat dari jauh kejauhan, masya Allah ini harganya kayak murah nih, buah 10.000 sekilo. Pas nyampe sana berapa harga? Ternyata oh ini yang 10.000 ini. Oh ini 20. Nah, ini gambaran. Mohon maaf, mungkin kalau kita saat ini ya kita apa namanya? Aduh, gambaran masyarakat itu sekarang sudah luar biasa. Nah, bagi ibu-ibu contohnya beli sayur minta tambah, atau kita beli buah minta tambah, itu curang pembeli. Nggak ada haknya kita untuk apa minta tambah, kecuali penjual sendiri yang mau dia berkeinginan sendiri. Pak, ini saya tambahkan dikit, bukan kemauan kita. Oh iya, jazakallah khair, barakallahu fiik, kita doakan. Tapi kalau kita udah beli, Pak, tambahin dong. Wah, nggak ada hak kita. Berarti apa? Berarti pembeli yang curang. Makanya pembeli dan penjual bisa curang. Curangnya penjual kurangi timbangan. Curangnya pembeli minta tambah. Ayo, ada nggak orang membeli? Ada nggak? Makanya evaluasi. Kenapa? Nanti di akhirat muamalah-muamalah seperti ini akan dihisab. Akan dihisab di dalam mahsyar nanti. Makanya peristiwa mahsyar adalah peristiwa yang dahsyat. Yang wajah-wajah manusia model-model gitu-gitu. Ya. Nah, praktek sehari-hari di antara kita keinginan kita pada yaumul mahsyar ini menjauhi bentuk ghibah, fitnah, kezaliman, semua akan dikisos di hadapan Allah nanti. Akan dikisos, akan dibalas di hadapan Allah SWT. Seringlah berzikir dan bersedekah, diam-diam termasuk amal yang memberikan naungan pada mahsyar nanti.
Allah, Yaumul Mahsyar adalah hari yang sangat dahsyat. Allah mengumpulkan seluruh manusia untuk diadili. Tidak ada yang bisa menolong kecuali amal soleh dan rahmat Allah pada hari itu. Maka bersiapkanlah diri kita, iman, amal soleh, dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Nah, lalu kita berharap apa sih amalan supaya kita selamat di Yaumul Mahsyar? Tentunya kita yang penting. Yang pertama, para ulama menjelaskan kepada kita, ada amalan ketika kita di mahsyar selamat, aman. Pertama apa? Menjaga tauhid kita. Ini amal pertama. Menjaga tauhid berarti apa? Menjauhi segala bentuk pintu-pintu kesyirikan. Inilah amalan terbesar yang menyelamatkan seorang hamba pada hari kiamat. Orang masih bergelimang, masih percaya, ya, jampi-jampi dukun, ada sebagainya, jimat yang bergelantungan, gitu. Kadang-kadang mau bekerja, ya, dia menganggap sebuah cincin itu luar biasa, melariskan atau memudahkan usahanya sebagainya. Lupa bawa cincin, dia balik lagi pulang. Ya, kenapa? Karena menganggap cincin ini membawa bahagia, keberuntungan. Padahal lupa bawa cincin, dia balik lagi pulang. Kenapa pulang? Kenapa balik lagi? Lupa cincin. Kenapa? Cincin keramat. Syirik. Iya, masih enggak ada di rumah kita ada gantungan-gantungan yang tulisan Arab, orang-orang mengerti. Tulisan Arab itu, dia apa? Rumah anti maling, anti kebakaran. Syirik itu, syirik. Dan bentuk-bentuk kesyirikan banyak sekali. Praktik kesyirikan ini luar biasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man laqiyallah la yusyrik bih syai'an dakhal jannah." Sama-sama Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Ini keberuntungan. Maka amal utama agar selamat adalah ikhlas beribadah kepada Allah SWT. Ya, hindari perbuatan syirik. Yang kedua, salat yang khusyuk dan terjaga. Ini penting bagi bapak-bapak. Ya, salatnya usahakanlah berjamaah di masjid. Di mana saja Anda berada, salat di masjid. Ya, ini salat atau amalan pertama yang akan dihisab. Maka orang yang jaga salat dengan benar akan mendapatkan keselamatan di masyarakat. Apalagi sedekah ikhlas. Ini sedekah menjadi naungan pada masyarakat nanti. Sampai Rasulullah mengatakan, "Kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah." Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti. Maka perbanyak sedekah. Ya. Perbanyak sedekah, besar atau kecil, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, silakan lakukan. Ya, sedekah. Nah, baru yang tadi 7 golongan tadi, pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah, orang yang hatinya terpaut ke masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, laki-laki yang diajak zina oleh wanita yang dermawan, yang cantik untuk bermaksiat, tapi laki-laki itu mengatakan, ini akhlak, saya takut Allah SWT. Ini kalau laki-laki begini, wah, yang sekarang, zaman sekarang, wah, langka. Kira-kira kalau datang wanita pada kita menawarkan diri, cantik lagi, kaya raya, mau nggak untuk dinikahin? Untuk dinikahin halal boleh langsung, tapi jangan ini jangan. Gitu. Ya. Nah, terlebih lagi orang yang sedekah dengan sembunyi. Terus orang yang berzikir ketika pada malam hari sendirian, lalu dia merenung dosanya dan berlinang air matanya karena takut sementara. Ini orang seperti ini, masya Allah, dia akan mendapatkan dengan Allah pada hari kiamat. Ini luar biasa. Nah, apalagi ada istilah khusus Quran. Orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, insya Allah ini amalan luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi.
Bacalah oleh Al-Quran karena pada hari kiamat nanti akan datang Quran itu. Bagi siapa? Bagi siapa? Sahabat-sahabat Al-Quran. Tolong tanya diri kita, sudah berapa Al-Quran kita khatamkan? Sejauh mana bacaan Al-Quran kita? Padahal ini luar biasa. Quran itu akan ngomong sama Allah nanti. Ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat kepada fulan. Quran. Makanya berbahagia orang-orang yang akal dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini diselamatkan dengan syafaat. Begitu juga puasa. Puasa begitu juga. Puasa akan datang sebagai pembela bagi hamba tersebut. Orang-orang yang berpuasa. Nah, ikhwanullah. Dan terakhir adalah orang-orang yang menandiri di kezaliman. Karena di padang mahsyar akan ada qisas. Rasulullah mengatakan, kalian pasti akan menunaikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Maka jangan zalim, jangan memakan hak orang lain, jangan menghibah agar tidak bangkrut di mahsyar nanti. Ada orang-orang pada hari kiamat nanti dia bawa pahala besar, salat, pahala haji, ya, pahala sedekah, puasa, dia bawa. Tapi pas nyampe di mahsyar, di hari kiamat, banyak orang menuntut dia. Akhirnya apa? Bangkrut. Rasulullah mengistilahkan namanya muflis, orang-orang yang bangkrut. Ini jangan sampai terjadi. Nah, lalu ya semua, mungkin pernahkah kita terjebak macet? Emang pernah nggak terjebak macet? Sering Pak, sering ya. Terus bagaimana rasanya terjebak macet? Membuat lelah, gelisah, emosi, betul? Macet, terjebak macet di dunia saja sudah bikin kita gelisah, bawaan emosi. Maka yang perlu kita ambil pelajaran, nanti di akhirat ada orang-orang terjebak macet di akhirat. Macet di akhirat jauh lebih dahsyat. Ya, kenapa? Karena manusia akan berdesak-desakan di mahsyar. Ya, kalau kita melihat ada kemarin tuh orang berdesak-desakan datang menyuruh, mau demo sebagainya, desak-desak. Manusia itu untuk apa? Untuk dunia sebetulnya banyak kan. Tapi lihat, ada orang menerima sembako sebagainya, justru desakan untuk apa? Sampai orang terinjak-injak. Ya, kalau kita melihat lagi ketika ada orang hajar umroh, bagaimana desak-desakan. Nanti di akhir nanti ada yang lebih dahsyat lagi, desakan manusia, dan ada yang terjebak macet. Karena manusia akan berdesakan. Nah, keadaan terjebak di mahsyar ini, ya, terjebak macet di mahsyar ini. Ini bayangkan kita berdiri lama, berdirilah lama. Ini seolah macet dalam panas yang luar biasa, tanpa bisa bergerak kemana-mana. Padahal di samping kanan kiri ada anak kita, istri kita, tapi nggak bisa berucap apa-apa. Kita masing-masing fardin, masing-masing berdasarkan tanpa bisa kabur, nggak bisa. Gimana? Makanya Allah mengatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir berjumlah miliaran dikumpulkan dalam satu lapangan. Enggak ada tanda-tanda gundukan, enggak ada. Ya, langit baru, bumi baru. Bayangkan, enggak ada alas kaki. Bayangkan, enggak ada pakaian. Manusia menunggu sampai dengan yang lama, satu persatu. Makanya ditanya 4 perkara. 50 ribu tahun dalam dunia kita berdiri. Ya Allah, manusia dikumpulkan pada hari kiamat 1000 tahun dalam keadaan berdiri, 1000 tahun duduk, 1000 tahun dengan wajah bersungkur. Ini yang biasa.
Ini seperti macet, ribuan tahun lamanya tanpa solusi kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini harapan kita. Makanya orang-orang yang istimewa adalah orang yang beriman. Orang yang beriman mendapat jalur cepat. Allah berikan naungan, syafaat, kemudahan. Ya. Makanya tadi, tolong dari sekarang cek diri kita masing-masing, sudahkah kita masuk daftar 7 golongan tadi? Nah, itu ini. Nih Rasulullah ada kasih bocoran kita. Dan Allah pun kasih bocoran juga untuk kita dalam Quran, coba kita lihat baca. Ya. Syafaat Nabi akan dimulai dihisab. Orang-orang yang beriman diberi cahaya untuk melintasi sirat. Mereka tidak terjebak macet. Ya. Berbeda dengan orang-orang kafir dan ahli maksiat, mereka terjebak macet lama. Nah, makanya ini tadi. Ya, kembali kesimpulannya, bagaimana agar tidak terjebak macet di akhirat nanti? Makanya tadi, jaga tauhid. Ya, jaga salat dengan khusyuk. Perbanyak sedekah, sabar dalam menghadapi ujian. Ya Allah, ujian di akhir zaman saat ini ya adalah ya seperti kita memegang bara api ya panas. Tapi mau dipegang, kenapa? Karena kalau nggak dipegang binasa kita. Ya, kita mungkin musibah kemarin ya Allah, kayak anak-anak kita melihat musibah menimpa negeri kita ini. Ujian berat, ujian berat bagi kita. Kok sampai seperti ini negeri kita? Nah, gimana mensikapi? Makanya Rasulullah SAW memberikan solusi pada kita. Baritu bil a'mal. Bersegeralah untuk kalian beramal. Berarti apa? Rasulullah memberikan solusi yang terbaik. Amal aja. Banyak amal. Kenapa? Karena nanti akan timbul fitnah. Kalau kita tidak segera beramal, nanti telat. Sampai nanti tidak bisa beramal kita. Makanya baritu bil a'mal, bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Fitnah itu akan menghancurkan kita. Mana buktinya? Ada pagi hari dia beriman. Ketika masuk ke sore hari dia sudah berubah menjadi orang-orang kafir. Sore beriman, pagi udah kafir. Apa sebabnya? Ya dinamu bi dunia. Mereka menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita dan orang kita. Makanya minimal tugas kita Pak, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baiklah, inilah mudah-mudahan terakhir kita berdoa, semoga Allah hisab diri kita dengan hisab yang mudah, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk terus bisa ya mengevaluasi diri kita, persiapkan di pada mahsyar nanti, jangan sampai kita terjebak macet. Nauzubillah. Mungkin itu saja, mudah-mudahan manfaatnya. Ada pertanyaan? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan, dan semoga Allah SWT memberikan hidayah taufik kepada kita untuk segera beramal, untuk persiapan kita di tempat yang dikumpulkan yang namanya Yaumul Mahsyar, hari kumpulnya manusia. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.